Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, program studi Bahasa Indonesia dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan tentang pengertian dan pembentukan nilai. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam pembahasan ini, nilai merupakan kualitas yang berbasis moral. Dalam filsafat, istilah yang digunakan untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya berharga dan setara dengan berarti atau kebaikan. Yang kedua yaitu hierarki nilai. Menurut Girzana tahun 2010, hierarki nilai yang disusun berdasarkan urutan pentingnya sehingga dapat dibuat tabel nilai yang sesuai. Hierarki ditentukan oleh preferensi. Pada umumnya, seseorang akan memilih atau menyukai nilai yang lebih tinggi. Adapun penyimpangan, ada kalanya seseorang memilih nilai yang lebih rendah karena satu motivasi lain yang tidak langsung menyangkut nilai. Beberapa tokoh menjelaskan pemahaman tentang nilai, salah satunya yaitu Suseno pada tahun 1985 menjelaskan bahwa karsa atau kehendak kejiwaan manusia berfungsi sebagai pendorong bagi perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat dinilai baik dan buruk menjadi sarana untuk mengetahui arah dorongan kehendaknya. Nilai kebaikan yang ada pada manusia atau seseorang dapat diamati. Tetapi fenomena yang dari perbuatan itulah yang dapat diamati. Nilai terkandung dalam perbuatan yang sedang dinilai. Yang kedua yaitu teori nilai. Teori nilai dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu nilai etika dan estetika. Nilai etika merupakan cabang aksiologi yang membahas predikat-predikat nilai. Betul yaitu right dan salah yaitu wrong. Dalam arti susila moral dan tidak susila yaitu immoral. Sebagian pokok bahasan yang khusus etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Etika sebagai ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan. Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian, karena itu orang-orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat tetapi ia tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan itu jahat, maka perbuatan manusia semacam ini tidak mendapat sanksi dalam etika. Yang kedua yaitu perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Perbuatan manusia dengan sengaja yang dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja, maka perbuatan manusia semacam itu tidak akan dinilai dan dikenakan sanksi etika. Yang ketiga yaitu perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Perbuatan manusia yang dilaksanakan dengan paksaan, maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi etika. Yang keduanya yaitu estetika. Estetika mempersoalkan penilaian atau sesuai dari sudut pandang indah dan jelek. Secara umum, estetika disebut sebagai kajian filsafat tentang hal apa yang membuat rasa senang. Tokoh yang paling terkenal dalam bidang ini adalah Alexander Bungarten. Nilai baik sebanding dengan nilai indah, tetapi kata indah lebih sering digunakan pada seni, sedangkan kata baik lebih sering digunakan pada perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, indah lebih berpengaruh daripada baik.
Orang lebih tertarik pada rupa daripada tingkah laku. Orang yang bertingkah laku baik atau etika, tetapi kurang indah estetika, akan dipilih kebelakangan. Yang dipilih lebih dahulu adalah orang yang indah, sekalipun kurang baik. Yang selanjutnya yaitu C. Pembentukan nilai. 1. Struktur nilai. Menurut Nawir Muhajirin tahun 2005, yaitu nilai ilahi yang terdiri atas nilai ubudiyah dan nilai muamalah. Nilai etika insaniyah yang terdiri atas rasional, sosial, individual, ekonomi, politik, biografis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai yaitu pembagian nilai yang didasarkan pada sifat-sifat nilai itu sendiri dalam tatanan hierarkinya atau nilai terminal dan instrumental, nilai intrinsik dan ekstrinsik, nilai personal dan nilai sosial, nilai subjek dan objektif. Yang ketiganya yaitu kategori nilai. Yang pertama, nilai teoretik, yaitu nilai yang melibatkan pertimbangan logis dan nasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Yang keduanya yaitu nilai ekonomis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pertimbangan nilai yang berkedar untuk rugi harga. Yang ketiga yaitu nilai estetik, yaitu meletakkan nilai tertingginya pada bentuk keharmonisan. Yang keempat yaitu nilai sosial, yaitu nilai tertinggi yang dapat pada nilai-nilai adalah nilai kasih sayang antar manusia. Yang kelima yaitu nilai politik, yaitu nilai tertinggi dalam nilai ini adalah nilai kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu nilai agama, yaitu nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, memulai proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak atau konsisten. Yang selanjutnya yaitu batang tubuh pengetahuan nilai. Secara garis besar, nilai dibagi dalam dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani dan nilai memberi. Nilai-nilai nurani adalah nilai yang dalam diri manusia, kemudian dikembangkan menjadi perilaku dan cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk nilai-nilai nurani adalah seperti kejujuran, keberanian, cinta, damai, mengandalkan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Memberi adalah nilai yang harus diperhatikan atau dibagi, yang akhirnya akan diterima sebanyak atau yang diberikan. Yang nilai-nilai ini dapat dilihat dalam hal seperti setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, PK, tidak egois, hati-hati, ramah, adil, dan murah hati. Nilai-nilai tersebut diterapkan di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Berdasarkan 3 wilayah batang tubuh, dapat dijelaskan beberapa bagian, yaitu yang pertama, antologi nilai. Menurut Aryani pada tahun 2010, hierarki nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Rujukan ini dapat berupa norma, etika, peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan lebih berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak. Beberapa di belakangan fakta melahirkan tindakan melekat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Struktur nilai dapat dipahami dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu kategori nilai dasar, yaitu nilai logis atau benar-benar.
etis yaitu baik buruk, dan estetik yaitu indah tidak indah. Yang selanjutnya yaitu kategori wilayah kajian, yaitu nilai ekonomi, nilai politik, nilai sosial, nilai agama, dan nilai budaya. Yang selanjutnya klarifikasi nilai, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental, nilai subjektif dan nilai objektif, nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik, serta nilai personal dan nilai sosial. Yang selanjutnya hierarki nilai, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Yang kedua yaitu epistemologi nilai. Epistemologi nilai membicarakan 3 hal, yaitu yang pertama objek nilai. Objek nilai dapat diidentifikasi sebagai nilai rujukan yang dapat menentukan pilihan seseorang dalam menentukan tujuan hidup dan tindakan-tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan itu. Rujukan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ajaran agama dan perilaku religius. Yang kedua logika, filsafat, dan karakter berpikir filosofis. Yang ketiga, teori ilmu pengetahuan dan sikap ilmiah. Yang keempat, norma dan perilaku etis. Yang B yaitu cara memperoleh nilai. Cara memperoleh nilai dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu otak dan fungsi akal, yakni dengan memfungsikan otak melalui kontemplasi, berpikir, memiliki logis, dan empiris. Yang kedua yaitu melalui hati dan fungsi rasa, yakni dengan memfungsikan hati melalui mediasi atau hiyahdah. Yang C yaitu ukuran kebenaran nilai. Ukuran kebenaran nilai seperti yang sering dipakai dalam filsafat ilmu digunakan untuk mendapatkan kualitas nilai, bukan ukuran kebenaran nilai. Yang pertama yaitu teistik, yakni ukuran benar salah dalam derajat kebenaran, kebaikan, dan kehidupan yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua yaitu humanistik, yakni ukuran benar salah dalam derajat kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang bersumber dari manusia sendiri. Yang ketiga yaitu empirik dan teistik, yakni dalam proses pencapaian kualitas nilai ditempuh secara ilmiah dengan mengandalkan kecerdasan akal dalam berpikir logis, membuat hipotesis dan menguji hipotesis dalam wilayah empiris. Namun kebenaran dicapai dari hasil telaah secara ilmiah hingga pada nilai rujukan ilmiah yang bersumber dari wahyu. Itu aksiologi nilai, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kegunaan pengetahuan nilai. Kegunaan pengetahuan nilai bagi kehidupan manusia dapat dilacak dari posisi nilai yang berada dalam 3 wilayah pengetahuan manusia, yaitu nilai pada wilayah filsafat, nilai pada wilayah ilmu pengetahuan, dan nilai pada wilayah mistik. Yang B yaitu pengetahuan nilai. Cara pengetahuan nilai menyelesaikan masalah kehidupan manusia dengan cara membagi nilai dalam 3 wilayah. Yang pertama yaitu 1 pada wilayah filsafat dengan cara menelaah akar permasalahan atas lahirnya nilai baik atau buruk, nilai benar-benar atau nilai indah dan tidak indah. Yang kedua yaitu nilai pada wilayah ilmu pengetahuan dengan cara penyadaran nilai. Yang ketiga yaitu nilai pada wilayah mistik dengan cara berzikir, puasa, salat, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu pendekatan-pendekatan nilai dalam aksiologi. Pernyataan mengenai hakikat ini dapat dijawab dengan 3 macam pendekatan, yaitu yang pertama nilai sepenuhnya berhierarki subjektif, ditinjau dari sudut pandang nilai. Yang kedua yaitu nilai-nilai merupakan kenyataan-kenyataan. Orang dapat pula mengatakan bahwa nilai-nilai ini merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai
yang merupakan unsur-unsur objektif, akhirnya yang dapat mengatakan bahwa nilai-nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Yang demikian disebut objektivisme metafisik. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini mengenai pengertian dan pembentukan nilai. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.